kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sambut berkat Natal pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah datang ke dunia, Kau yang menjadi firman turun nyata kehidupan kami, sehingga kami benar-benar boleh merasakan kemenangan daripada Kristus. Terima kasih Tuhan. Menjadi manusia yang di antara kita,
Raja di atas segala raja. Kekuatan kasih-Mu sempurna Kau nyatakan lewat kehadiran-Mu yang tidak mungkin itu bisa dikerjakan oleh manusia. Karya-Mu yang tidak mungkin dikerjakan oleh ciptaan-Mu. Hanya Engkau yang melakukan, hanya Engkau yang mampu dan punya otoritas mengerjakan itu semua. Yang kami tidak ngerti, banyak hal yang kami belum paham. Dan lewat Natal tahun 2025 ini kami boleh semakin mengerti, semakin paham apa yang menjadi rancangan kerajaan surga dalam hidup kami. Sehingga melangkah ke tahun 2026 yang kurang beberapa hari, kami boleh semakin dipastikan melangkah dalam otoritas Tuhan. Kami tidak berani melangkah tanpa kuasa. Kami tidak berani melangkah tanpa otoritas tangan kuasa-Mu yang menuntun kami setiap saat. Sebab tidak ada artinya hidup ini tanpa penyertaan Tuhan. Tidak berarti hidup kami, keluarga kami tanpa rancangan Tuhan. Kiranya Natal tahun ini boleh membawa hidup kami semakin ngerti, semakin paham, sehingga kami boleh menerima rancangan kerajaan kami. Kami boleh masuk di dalam rancangan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Tuhan mengampuni segala cacat celah kami. Tuhan mengampuni kegagalan kami sepanjang tahun. Kuasa kebenaran firman boleh menyucikan kami, mentahirkan kami, meteraikan dengan kuasa darah pengorbanan Tuhan. Lindungi kami, sertai kami sampai akhir ibadah Natal pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa, oleh kuasa pengurapan Roh-Mu, layakkan kami menyampaikan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh anugerah-Nya, oleh kemurahan-Nya, kita boleh ada bersama-sama memuliakan Tuhan. Seraya kita bersyukur atas karya-Nya Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita mengingat, menelusuri perjalanan hidup kita di tahun ini mulai bulan Januari, kita flashback kembali bagaimana cara Tuhan menolong kita. Banyak hal yang kadang kita tidak ngerti, banyak hal yang kadang itu menakutkan kita, hingga seakan-akan kita yang mau ditenggelamkan oleh persoalan itu. Tetapi kenyataannya kita juga sampai di penghujung tahun 2025 yang kurang beberapa hari kita akan tinggalkan tahun 2024
tentang sejarah perjalanan hidup kita. Ada suka dukanya, ada pahit manisnya, ada perih, ada pedihnya di tahun ini. Itu tidak bisa saudara hapus. Itu menjadi catatan sejarah untuk kita terus merefleksi diri. Untuk itu menjadi catatan kita simpan dalam perpustakaan hidup kita. Jika suatu saat Tuhan berkehendak itu kita buka kembali, kita belajar, ternyata dalam situasi yang seakan tidak mungkin, toh akhirnya Tuhan juga menolong kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan berikan kelegaan. Seakan kita tidak bisa berdiri, Tuhan menegakkan kita untuk kita berdiri. Seakan kita tidak bisa berjalan lagi, kenyataannya kita bisa menjalani tahun ini karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak umat Tuhan pada momen ini, hari ini, mungkin kalau di Eropa, mungkin kalau di Timur Tengah hanya selisih jam dengan kita. Ada yang selisih 5 jam, selisih 6 jam, 10 jam. Kalau ada yang selisih 24 jam, itulah cara Tuhan. Tapi pada dasarnya Tuhan mau umat Tuhan itu memahami rancangan kerajaan surga di balik peristiwa Natal. Peristiwa Natal itu sudah tertulis. Peristiwa Natal itu sudah dicatat oleh para nabi di dalam kitab-kitab kita yang kita imani, yang kita yakini, yang kita kasihi. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus datang ke bumi lewat Bunda Maria, harus mengandung kurang lebih 9 bulan, semua sudah dicatat. Firman nubuat itu sudah diterima, sudah ditangkap oleh Nabi Yesaya. Dan tepat pada waktunya Tuhan, apa yang pernah ditangkap, diterima oleh Nabi Yesaya itu digenapi. Firman itu menjadi daging. Sang penasihat ajaib itu betul-betul hadir ke bumi. Demikian juga Natal pada akhir zaman. Kita tidak cukup bernostalgia dengan kandang Bethlehem, bernostalgia dengan cerita, bahkan dengan drama, dengan skenario. Saudara membuat skenario drama di gereja, mungkin dengan tampilan teatrikal tentang kelahiran Yesus sampai pada kesengsaranya, sampai penyalibannya. Silakan. Tetapi skenario dari kerajaan surga itu begitu sempurna, begitu detail. Kalau sutradara akhir zaman kan itu hanya seakan-akan, pura-pura jadi Maria yang taat, pura-pura jadi Yusuf yang taat, kan gitu kan. Makanya saya tidak izinkan saudara bikin drama seperti itu pas Natal. Karena apa? Saudara kan pura-pura jadi Maria, pura-pura jadi Yusuf. Natal akhir zaman kita tidak boleh pura-pura. Sebab Yusuf dan Maria waktu itu bukan manusia yang pura-pura, tetapi real melaksanakan apa yang menjadi skenario sutradara dari kerajaan surga. Dikerjakan oleh Maria, dikerjakan oleh Yusuf dengan detail, dengan teliti. Demi apa? Demi keselamatan umat manusia yang berdosa. Natal akhir zaman, nanti saya sedikit sekilas saya sampaikan karena waktunya kan terbatas. Kalau
ibadah pendalaman Alkitab lah itu bisa berjam-jam. Kalau ibadah umum itu sekalipun Tuhan tidak membatasi kita, tapi kan manusia yang bikin batasan toh. Kadang kalau saya diundang di satu tempat gitu, Pak Pendeta dikasih waktu setengah jam atau 30 menit. Oke, siap. Pak Pendeta dikasih waktu 20 menit. Siap. Pak Pendeta dikasih waktu hanya 15 menit. Siap. Ada yang Pak Pendeta hanya dikasih waktu 10 menit. Iya, nanti pujian saja, penyembahan setelah itu selesai. Saudara, kita merindukan, kita bermimpi menjadi generasi keluarga yang bijaksana. Amin. Amin. Apakah saudara punya mimpi menjadi keluarga yang bijaksana? Masa depan anak cucu saudara menjadi generasi yang bijaksana. Sebab kalau kita tidak bermimpi dan mewujudkan mimpi itu, dan ini Alkitab bilang, Natal akhir zaman juga sudah ditulis dalam Alkitab. Nabi Yesaya juga sudah menangkap siapa pelaksana Natal pada akhir zaman. Kalau kegerakan Natal pada mula-mula waktu itu dipelopori oleh Yusuf dan Maria. Jadi Natal mula-mula, drama Natal mula-mula yang merupakan kesaksian Yesus sebagai roh nubuat itu, Tuhan membuat skenario. Di sana ada tokoh-tokoh penting, para bintang. Kalau sekarang ada film itu, bintang filmnya siapa? Tokoh-tokoh yang ditonjolkan siapa dalam adegan-adegan itu? Kita tahu sejarah Natal. Poin pertama yang menjadi tokoh sentralnya adalah Maria dan Yusuf, yang mendapat pesan Tuhan lewat malaikat Gabriel. Apa yang harus dikerjakan Maria dan Yusuf, Tuhan beberkan lewat malaikat Gabriel. Tokoh sentral selanjutnya adalah para gembala yang saat itu sedang bekerja pada malam hari. Jadi ketika saudara menghias pohon Natal, ada kapas-kapas yang menggambarkan itu salju. Sebenarnya tidak sinkron dengan peristiwa yang terjadi waktu itu. Karena apa? Natal waktu itu bukan musim salju. Dan saya beritahu Bapak Ibu, di Yerusalem ini pertengahan musim itu, bukan pertengahan musim, maksud saya begini. Jadi di Yerusalem, Bethlehem itu bisa ada salju, bisa tidak, karena ini pertengahan. Jadi Yerusalem ke selatan, semakin ke selatan ini padang gurun, kering, jarang ada hujan apalagi salju. Sementara dari Yerusalem ke utara sampai Gunung Hermon, apalagi Gunung Hermon ini salju, pas musim salju banyak. Sesaat memang salju sampai ke Bethlehem, Yerusalem, tapi tidak selalu. Makanya di Yerusalem itu sejuk. Sekalipun terik matahari, saudara pakai jaket, siang hari pakai jas. Kalau saudara melihat orang Holy Land ke sana, orang berziarah ke sana, kan pakai jas, memang di sana sejuk. Jadi apalagi bulan-bulan ini November, Desember itu enak-enaknya cuacanya di sana, pas enak-enaknya sejuk itu November, Desember itu. Saudara, tokoh sentral yang kedua para gembala. Tokoh sentral yang ketiga adalah ketiga orang Majus. Dan ada tokoh yang lain lagi, yaitu Raja Herodes. Kalau saudara melihat film, maka di sana ada
tokoh antagonis, ada tokoh yang baik, yang putih, yang suci, yang saleh, yang bijak. Di sisi lain ada tokoh yang bengis, ada tokoh yang jahat. Natal pertama juga lengkap dengan adegan-adegan yang luar biasa. Nah, Natal akhir zaman juga begitu. Tokoh antagonis banyak, tokoh yang jahat banyak, tetapi tokoh itu sebutan, peraga sentral. Jadi kan selalu disebutkan tokoh, pelaku sentral yang melaksanakan apa yang dirancang Tuhan itu secara khusus. Akhir zaman kita harus pahami. Nah, kita baca dulu sekarang Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Ya, Injil Lukas pasal yang kedua. Kelahiran Yesus. Ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus. Langsung ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, gembala. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi waktu itu sesaat bayi Yesus itu lahir, maka tugas malaikat selanjutnya memberi informasi kepada para gembala. Jadi para gembala yang sedang bertugas menjaga kawanan domba di padang, waktu itu informasi itu dari malaikat. Ini penting menjadi catatan saudara. Bukan dikabari oleh Yusuf, bukan dikabari oleh orang-orang di sekitar kandang Betlehem. Tetapi para gembala waktu itu mendapat informasi dari malaikat utusan Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawanya padang, di mana para gembala menjaga kawanan domba, itu oro-oro. Oro-oro itu padang luas, pasamunan, tempat terbuka. Apalagi padang terbuka, oro-oro. Maka ada istilah oro-oro ombo. Itu tempat padang penggembalaan. Para gembala waktu itu sedang di padang terbuka itu. Karena bukan musim salju. Di padang terbuka dia sedang bekerja. Terus ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, terus setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. ya, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran
tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang para gembala lihat, apa yang para gembala saksikan sesuai, pas seperti yang malaikat ceritakan, seperti yang malaikat katakan. Ini pewahyuan. Oke, dari depan kita akan belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita lewat berita Natal ini. Kalau Yusuf dan Maria menangkap pesan-pesan Tuhan, mereka merendahkan hati, menundukkan diri. Sesaat Maria berpikir logika, pikiran logisnya. Akhirnya dia katakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat katakan Roh Kudus akan turun dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi akan menaungi. Maria belajar percaya bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan, kalau itu menjadi wilayahnya Tuhan, tugas kita memuliakan Tuhan. Maka ketika sudah membaca ayat-ayat sebelumnya, hati jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah. Kalau saudara satu saat tengah malam atau dini hari, bagaimana bisa menangkap pewahyuan ini? Berat atau ringan tugasnya Maria? Kalau ditinjau dari sisi moral, apa kata orang tentang Maria yang hamil tanpa suami? Mereka belum nikah waktu Maria itu hamil. Apa kata orang, tetangga-tetangganya tentang ini? Adat di Yerusalem, di Kanaan, di Yerusalem sekitarnya itu sangat luar biasa tinggi. Aturan mereka begitu kuat, ketat tentang budaya mereka. Apalagi belum nikah sampai hamil, ini suatu aib. Secara umum kan begitu. Tapi Maria berusaha menyimpan itu. Maria berusaha diam sehingga dia sampai bisa katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Kita tidak akan kuat menangkap rancangan Tuhan. Kita tidak akan mampu, akal kita tidak akan mampu menerima apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup ini, kalau kita tidak menerima apa yang dirancangan Tuhan itu sampai kepada jiwa. Orang mungkin banyak memenuhi gedung beribadah, orang mungkin banyak berbondong-bondong memenuhi hall, tapi apakah jiwa mereka bisa memuliakan Tuhan? Atau hanya mulutnya, fisiknya ini yang memuliakan Tuhan? Maria sampai katakan, hatiku bergembira karena Allah. Jadi kita menangkap beban dari Tuhan harus bergembira. Menghadapi Natal yang rutinan tiap tahun aja, kadang kalau banyak orang yang tidak ngerti, jika persoalan yang fana menjadi perselisihan, perdebatan, pertengkaran, sampai terjadi perpecahan gara-gara apa? Ngerembuk dana, ngerembuk snacknya apa, makannya apa, minumnya apa, nanti terus saling tersinggung. Ya udah, kalau saya usul begitu tidak diterima ya sudah, karena saya orang melarat, saya orang tidak punya. Banyak orang model-model begitu. Saya tuh kalau sharing dengan rekan-rekan hamba Tuhan, nek sesama hamba Tuhan itu gaduhnya. Karena apa? Saya tidak bisa banyak ceritakan kepada jemaat,
tentang bebanku, tentang tanggung jawabku. Bukan beban materi. Kalau beban materi ibaratnya udahlah, itu kami sudah selesai. Saya tidak reveal orangnya. Apalagi soal materi, soal makan, minum, saya tidak sulit tanyakan itu teman-teman yang di sini full timer itu. Sulit enggak? Sehingga saudara tidak perlu bertanya kesukaannya Pak Gembala makannya apa, minumnya apa. Saya tidak punya kesukaan makan. Saya tidak punya prioritas yang paling enak ini, yang paling disukai ini. Tidak. Sebab apa? Itu menyusahkan jemaat. Iya kan? Gembala kesukaannya ini. Oh saya tidak bisa. Apa ini ya? Ada jemaah itu pada ngirim apa ini, makan buah-buahan. Ya, kesukaannya ini. Kadang full timer itu kadang ngiler gitu. Dikirim buah banyak gede-gede, sengaja taruh situ berlama-lama. Sampai sejauh mana perasaan mereka? Tak buka saya ini. Sampai sejauh mana perasaan mereka? Dikirim ini kesaksian buah pir gede-gede gitu. Taruh di situ berlama-lama, 2 hari, 3 hari sampai seminggu lebih. Maaf bicara, saya paling ngicipi 1 iris. Yang lain akhirnya keluar lagi kan, mereka bisa menikmati itu semua. Saya tidak punya memprioritaskan, wah kesukaannya makan ini, kesukaannya makan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah. Jadi untuk kita bisa menangkap maunya Tuhan, kita harus ikuti seperti Maria. Ini tokoh sentral yang poin pertama. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita tidak bisa ngotot, kita tidak bisa ngatur Tuhan, kita tidak bisa menasihati Tuhan. Mestinya begini Tuhan, aku ini sangat berat, aku ini sangat susah, aku perlu disembuhkan, aku perlu ditegakkan, aku perlu dipulihkan, aku perlu dipersatukan. Akan kita terbatas. Pikiran kita sangat terbatas. Tetapi Tuhan yang memiliki kita, Tuhan yang memilih kita sangat paham mana yang sangat urgent untuk dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia sangat ngerti. Sekalipun seakan-akan kita itu sangat terdesak banget, kadang istri itu kan terus bibi rasa kaget takut, gak usah kaget takut, ayo kita memuliakan Dia baik. Sebab kalau kita berpikir, ayo kita bawa pikiran kita tawan pikiran kita kepada Kristus. Dia yang punya otoritas atas hidup kita. Kalau pikiran kita bawa kepada Tuhan, kita tawan kepada Kristus, sampai jiwa kita bisa memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Tuhan. Kita tenang, kita bersukacita, kita memuliakan Tuhan. Tuhan yang bekerja, malaikatnya yang bekerja. Tugas kita memuliakan Tuhan. Sudah sampai kerja bisa bersukacita. Jadi kerja itu kalau sukacita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kerja kalau ngamuk-ngamuk, orang-orang dewe, tidak ada yang nemani pada banyak orang. Kamu tendang dia, rupiah gelasnya pecah ini. Lah itu tidak sukacita. Bukan suka, bekerja bukan karena Tuhan, melayani bukan karena Tuhan. Akhirnya emosi nanti. Maria sebagai tokoh sentral dan Yusuf, biarlah
kehendak-Mu yang terjadi. Aku hanya hamba. Maria Yesus Sumelek, seorang perawan. Yusuf Sumelek, yang tadinya mau diam-diam meninggalkan Maria, akhirnya Yusuf juga Sumelek. Yusuf ngerti kehendaknya Tuhan. Yusuf juga didatangi malaikat. Maka saya itu senang kalau sudah itu didatangi malaikat, sudah didatangi malaikat dengan lembut, akhirnya Roh itu berbicara. Di dalam hatimu yang paling dalam, Tuhan berbicara. Beto nek sudah tak parani seminggu ping pindho, wong seminggu ping telu tak parani ning omah bolak-balik. Sudah iso wegah ketemu saya bolak-balik. Sungkan kan? Tapi kalau tengah malam justru dilawat Tuhan, saatnya saya memuliakan Tuhan, saya menyembah Tuhan, malaikat yang dahsyat diutus Tuhan melawat saudara satu persatu. Anakku, bangun. Itu tugasnya penggembala. Lah makanya tokoh sentral Maria dan Yusuf menyerang apa maunya Tuhan. Supaya itu tuh. Lah, tokoh sentral selanjutnya adalah para gembala. Para gembala waktu itu sedang mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, mengalami perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan. Malaikat utusan kerajaan surga datang mendatangi para gembala, membawa berita kabar baik bagi seluruh bangsa. Jadi yang dibawa dipercayakan kepada para gembala, ayat 10 kan gitu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu itu para gembala mendapatkan visi besar tentang keselamatan bangsa-bangsa. Bukan untuk dirinya, bukan untuk usaha penggembalaannya, bisnis peternakannya, bukan sampai di situ saja. Tapi berkat yang diterima para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya, kawanan ternaknya di padang. Pada malam itu dingin sekalipun tidak bersalju. Saudara, malam hari di Bethlehem, malam hari di Yerusalem adem. Makanya di sana banyak juga hotel-hotel yang tanpa AC. Karena kalau sudah dingin, apalagi kalau di luar, sekalipun tidak bersalju, saking karena tanggung jawab. Ini mental. Mentalnya para gembala ini sudah teruji, terbentuk sejak kecil. Memiliki mental yang kuat, tanggung jawab, punya komitmen yang tinggi terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tugas pertama apa? Dia tekun sebagai peternak. Kan tidak mudah. Kalau toh musim dingin sampai bersalju, maka ada goa. Domba-domba itu dibawa masuk ke dalam goa. Yang dimaksud dengan kandang Bethlehem bukan kandang seperti yang kita punya di Indonesia, tetapi itu goa. Jadi kalau suatu saat sudah ada kesempatan, ada berkat ke sana, saudara bisa menengok tempat itu, bisa doa di tempat itu. Kita turun dari gereja
kelahiran Tuhan itu posisi di belakang altar begitu, posisi kandang Betlehem itu dari altar turun jauh ke bawah sana, itu gua asli. Di situ waktu itu domba-domba gembalaan itu juga diamankan di situ karena dinginnya malam. Tetapi gembala-gembala yang di padang Efrata ini agak jauh dari gereja kelahiran itu, dia sedang menggembalakan domba-domba. Lah, ini pentingnya hidup kita Natal pada akhir zaman, kita harus bisa menangkap pesan dari Tuhan. Lukas pasal 12 berulang kali juga saya sampaikan kepada saudara, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 43 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika malaikat itu hadir, para gembala sedang bekerja, sedang berjaga. Dan para gembala waktu itu mendapatkan satu kenyataan, diperlihatkan setelah pesan tentang kelahiran anak dengan tanda bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Berita itu selesai disampaikan malaikat. Lalu malaikat Tuhan itu memuji Tuhan. Dikatakan bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Ketika pesan bagi bangsa-bangsa, kesukaan besar bagi bangsa-bangsa itu disampaikan kepada para gembala, maka penyertaan Tuhan, pengawalan Tuhan lewat para malaikatnya itu luar biasa, dipersiapkan secara khusus. Kalau saudara bisa menangkap apa yang menjadi kehendaknya Tuhan pada akhir zaman, kalau saudara bisa menerima apa yang menjadi rancangannya Tuhan pada akhir zaman, berarti saudara juga dapat prioritas pengawalan khusus dari bala tentara surga yang diutus Tuhan. Karena apa? Sama seperti para gembala yang waktu itu dapat tugas mendapat berita tentang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Ketika para gembala mendapatkan berita tentang itu, para gembala dapat pengawalan para malaikat dari surga yang jumlahnya tidak sedikit. Ketika para gembala ini bersaksi tentang berita yang diterimanya dari malaikat utusan Tuhan, apa kira-kira usaha ternaknya tidak diberkati Tuhan? Maunya Tuhan jangan sampai menolak visi dari Tuhan. Jangan sampai hidup kita, hidup saudara itu menolak rancangan Tuhan. Sakuat-kuatnya manusia, kalau sampai kita ini menolak rancangan Tuhan, Tuhan sudah nyeting hidup kita. Mau jadi apa, harus bagaimana dalam melayani, harus bagaimana dalam bekerja, harus bagaimana dalam bangun bisnis, itu kan tambahan-tambahannya. Tetapi prioritas utama, berita tentang kesukaan besar untuk seluruh bangsa, itu dikerjakan oleh para gembala. Apakah Tuhan tidak memberkati ternaknya para gembala kira-kira? Itu kan yang fana sesaat.
Kalau berita untuk seluruh bangsa saja Tuhan percayakan, para gembala dilibatkan untuk menjadi saksi tentang rancangan kerajaan surga. Apakah Tuhan terlalu bodoh untuk tidak memberkati saudara? Apakah Tuhan menutup mata ketika kita ini melaksanakan rancangannya Tuhan? Orang-orang yang dilibatkan dalam rancangan Tuhan dicatat oleh sejarah dalam kitab suci. Andai kata suatu saat nanti mungkin dimunculkan kitab suci lagi, saudara terlibat dalam rancangan Tuhan pada gereja akhir zaman, terbentuknya gereja akhir zaman, gereja yang mempelainya Tuhan, tabernakelnya Tuhan, yang siap menyambut sang kepala. Sekiranya masih ada kitab lagi, saya percaya kalau saudara siap menerima apa yang jadi tatanannya Tuhan, saudara tertulis dalam kitab yang selanjutnya itu nanti. Betapa dahsyatnya rancangan Tuhan. Sebab Yesaya juga sudah menulis, tim dari timur, tim Natal dari timur sudah dikerjakan oleh Tuhan. Sejak sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merancang. Tinggal pelaksanaannya nunggu waktu-waktunya Tuhan. Jangan sampai kita ini karena pola pikir kita yang seringkali bimbang, seringkali khawatir, kita berusaha jalan dengan kekuatan yang ada pada kita. Sampai kapan kita mau berjalan dengan kekuatan kita? Dan tidak ada ceritanya orang yang berjalan dengan kekuatan, dengan kecongkakannya akhirnya menang melawan Tuhan. Kan tidak ada. Para gembala akhirnya dia melihat sesuatu yang dahsyat. Para malaikat itu katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mungkin para gembala juga berpikir, bagaimana harus mengabarkan berita, harus menyaksikan tentang yang dahsyat ini. Raja di atas segala raja, sementara lahirnya di tempat yang hina. Mulai dari mana aku harus saksi? Mulai dari mana aku harus bercerita tentang ini? Sulit ini. Dengan akal pun sulit juga. Balik lagi malaikat ngajari. Kalau yang pertama, malaikat membimbing Maria sampai Maria betul-betul berada pada posisi jiwaku memuliakan Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sama tokoh sentral yang kedua, para gembala ini juga ditunjukkan untuk para saksi yang menyaksikan dahsyatnya rancangan Tuhan harus hidup dalam sembah. Maka malaikat ngajari para gembala cara penyembahan. Kalau di bahasa Indonesia kan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita menyembah, kita memuliakan Dia, kita meninggikan Dia, jiwaku memuliakan Dia, maka kita akan menerima damai sejahtera. Kepada siapa yang menerima damai sejahtera? Manusia yang berkenan kepadanya. Nanti bertanya lagi, siapa manusia yang berkenan kepadanya? Manusia yang berkenan kepadanya adalah manusia, para gembala, imam-imam yang hidupnya untuk memuliakan Tuhan, yang hidupnya untuk menyukakan Tuhan, bukan menyukakan diri sendiri, bukan menyukakan darah daging. Kalau kita hidup sudah sekian tahun memahami tentang arah pengajaran, arah kegerakan ini, liku-liku proses penempaan sedemikian dahsyatnya saudara lewati.
perih pedihnya, bagaimana proses kehidupan kita, kehidupan rohani, untuk bisa mensikapi rancangan Tuhan itu dengan pikiran, dengan hati, dengan jiwa yang baik. Tidak mungkin itu bisa kita buang begitu saja. Tidak mungkin kita bisa tinggalkan begitu saja. Sebab itu kita harus belajar. Ketika gembala diajari, ditunjukkan para malaikat yang dahsyat. Jadi saudara, kenapa ketika saudara sembahyang sungguh-sungguh, yang sekalipun awalnya berat, akhirnya ringan, rasanya itu ringan, rasanya itu lega. Setelah itu damai. Mungkin ketika Tuhan mengaruniakan kepada saudara karunia padam, ini kipas mungkin bisa dihidupkan. Nah, begitu. Akan itu. Ya, terlalu hangat. Oke. Jadi kita harus terus berjuang. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan dengan hati, dengan jiwa, maka saudara pasti damai. Pasukan bala tentara surga bukan satu malaikat, saudara. Dikatakan bala tentara surga. Ketika saudara itu betul-betul menyembah di dalam roh dan kebenaran, hatiku bergembira karena Tuhan. Jadi arah penyembahan kita harus tepat. Kalau arah penyembahan saudara karena sungkan, tidak bisa begitu. Saudara mau datang di tempat ini penyembahan atau tidak, saya tetap penyembahan. Karena apa? Itu komitmen. Nah, orang-orang yang dipilih Tuhan, yang saat tadi kita tunjukkan, Maria dan Yusuf, para gembala, orang Majus, ini orang-orang yang komitmen. Herodes ngerti tentang lahirnya anak itu lewat kitab para nabi, tetapi Herodes tidak komitmen. Bahkan berusaha membunuh bayi Yesus itu. Saudara, kita ini pengen menang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah terpaan badai kehidupan yang dahsyat. Rahasianya apa? Menyembah. Pengen keluar dari persoalan, pengen keluar mendapatkan kelegaan. Rahasianya apa? Menyembah. Maka tema besar tahun ini saya sampaikan berulang kali, kita harus bertumbuh dewasa dalam hikmat dan marifat, supaya kita berbuah-buah. Ketika kita berbuah-buah, menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah goncangan. Kan tema besar kita itu tahun ini. Rahasianya bagaimana supaya bertumbuh dalam hikmat? Rahasianya apa supaya berbuah-buah? Rahasianya apa supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan bagi banyak orang? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini kuncinya di situ. Yusuf dan Maria bisa mengerjakan dengan tuntas. Malam-malam malaikat datang, angkat bayi itu, ajak bersama ibunya, lari ke Mesir malam ini, karena anak itu terancam tujuh Herodes. Ketika ada ancaman, malaikat memberitahu. Saya tidak yakin kalau saudara itu mulus-mulus berjalan tanpa masalah kok.
saudara menghadapi masalah, akan ada tantangan, ada hambatan dalam pekerjaan, dalam bisnis. Rival-rival saudara mau dihancurkan oleh kompetitor saudara. Apa enggak senang para imam ketika menyembah sungguh-sungguh, fellowship, praise and worship itu semakin gegap gempita kita tekuni. Ketika mau ada masalah di depan sana, malaikat sudah datang. Hambaku, anakku, di depanmu ada masalah, kamu harus bertindak begini. Kan senang. Itu loh bapak belur awak dewi loh. Iya kan? Jadi hidup ini kalau sudah dalam tatanannya Tuhan, kalau sudah di skenario Tuhan, jangan bikin skenario dewe. Ojo gawe aturan dewe. Hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Ayo ikuti aturan itu. Hidupku juga sudah diatur oleh Tuhan. Ikuti aturan Tuhan. Dalam posisi penggembalaan juga tidak enak bagi daging. Hamba Tuhan pelaksana keputusan Tuhan, berdiri, bergerak, bukan cari keuntungan, bukan cari duit banyak, biar mobilnya mewah, biar rumahnya bagus, kan gak kesana. Kalau ada yang kesana mungkin itu konseling sebentar dan bertobat. Tidak mudah. Makanya Maria bertanya bagaimana mungkin hal ini terjadi. Tidak memungkiri akalnya, manusiawinya. Tetapi akhirnya aku ini hanya hamba. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti tanpa Tuhan. Sebab itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan? Jiwa yang memuliakan Tuhan, hati yang bergembira karena Tuhan. Kan banyaknya duit, banyaknya harta tidak menjadi jaminan untuk kita damai kan? Untuk kita tenang, untuk kita merasakan tentramnya kehidupan. Kalau bicara harmoni kehidupan, saling memahami satu sama lain, ini tidak pada usia menikahnya sudah sampai berapa tahun, tidak jadi hubungan. Orang bermesra-mesra ketika belum nikah, wah sudah luar biasa. Betul ibu, saubai moto, saubai lambe, saubai tangan, semua itu disayang-sayang. Ngomongnya halus, ya hati-hati begitu. Habis nikah, habis dua anak, hitung kebutuhan anak di sekolah piro, bukan makan piro, jajannya piro, bayar listrik piro. Oh sudah, tagihan-tagihan itu. Tagihan-tagihan itu sudah banyak. Kebutuhan ini berapa. Mulai akhirnya harus berjuang. Kata harmoni itu sudah mulai kendor. Apa meneh? Apa ini buahnya wis mulai entek, kado-kado ini mulai entek kan. Sudah nanti mulai sewot, ngomong sudah tidak pakai sayang. Ya, tolong ya, tidak begitu lagi. Tuh, ini tuh ngawur kan itu. Mulai gak tertib, mulai kerja sepatu dibincangin kok. Akhirnya ngomong semakin kasar karena saking akrabnya. Mungkin sudah suami istri, kan tidak begitu juga. Natal tidak seperti itu.
Natal itu menanggung beban, Maria dan Yusuf menanggung beban, para gembala menanggung beban tanggung jawab untuk skenario kerajaan surga. Rahasia supaya gembala diberkati Tuhan, supaya gembala bisa menyampaikan berita dari surga yang dibawa malaikat. Gembala ditunjukkan, ini rahasianya. Pasukan bala tentara surga tampil dengan praise and worship, tampil dengan pujiannya, tampil dengan sembahnya. Akhirnya berita itu direspon oleh para gembala. Sesaat mendapat pernyataan dari Tuhan lewat para malaikat. Para gembala itu katakan, mereka cepat-cepat berangkat. Orang kalau dapat visi dari Tuhan, orang kalau dapat petunjuk dari Tuhan, jangan tunda-tunda untuk melaksanakan. Kalau itu dari Tuhan. Sebab kalau ditunda-tunda, sudah banyak saksi, saya menyaksikan orang-orang yang mendapat petunjuk perintah dari Tuhan dan tidak dikerjakan, dampaknya fatal. Hidup kita tambah berat. Apa alasan tidak melaksanakan petunjuk Tuhan? Alasan daging. Dipikir terus didiskusikan. Para gembala tidak diskusi. Karena apa? Dia menyembah bersama para malaikat. Dia memuliakan Tuhan, bukan dengan setan-setan, bukan dengan roh-roh paranormal, bukan dengan roh-roh jahat, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dengan dahsyatnya yang masuk dalam hadirat Tuhan itu. Dan tepat seperti yang malaikat katakan, yang dilihat di Bethlehem itu persis. Itu pewahyuan. Kalau pewahyuan itu ya, tidak. Banyak orang akhir zaman ini, wah dapat petunjuk begini. Tetapi kenyataannya tidak ada. Tanggal sekian akan begini. Bulan sekian begini. Tahun ini begini begitu. Nyatanya tidak terjadi. Nabi palsu. Para gembala itu langsung didatangi malaikat. Tentang apa yang akan terjadi? Ketika para gembala cepat-cepat berangkat, dia melihat persis seperti yang disampaikan. Tidak ada yang boleh. Para gembala menjadi pelaksana. Sehingga dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala itu akhirnya kena transfer pujian penyembah dari para malaikat. Amin. Saudara mau, Tuhan tidak maksa kok. Yang mau, Tuhan tidak maksa. Andai kata para gembala waktu itu tidak cepat-cepat datang juga, Tuhan tidak rugi juga. Ini kasih karunia. Maria juga mendapatkan kasih karunia. Jadi penyembah di dalam roh dan kebenaran, dia yang mendapatkan berita itu. Penyembah yang sedang bekerja, berjaga tengah malam, ini mentalnya adalah mental hamba, suka berjaga bagi jiwa-jiwa. Bagaimana saudara sebagai bapak, sebagai ibu, gembala atas anak-anak,
Kalau saudara punya mental suka melek malam, berjaga untuk keluarga, berjaga untuk pekerjaan Tuhan, saudaralah orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada. Sebab ketika malaikat datang diutus Tuhan, saudara ternyata sedang bekerja, saudara sedang berjaga. Bukan buang-buang waktu untuk yang sia-sia, bukan buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Saudara, Natal akhir zaman dimulai dari firman menjadi manusia, manusia Tuhan. Yohanes mengatakan firman itu Yohanes pasal pertama ayat 14, Injil Yohanes pasal pertama ayat 14. Injil Yohanes pasal pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, amin. Natal akhir zaman harus digenapi dalam setiap pribadi umat pilihan Tuhan. Yohanes, muridnya Tuhan Yesus, dia menuliskan bahwa apa yang harus kita kerjakan pada akhir zaman, bahwa firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, berkemah di antara kita, menguasai kita. Manusiawi kita dikuasai firman itu. Manusiawi kita berada dalam otoritas Tuhan. Ketika manusiawi kita berada dalam otoritas Tuhan, maka sang terang itu mengalahkan kegelapan. Ayat sebelumnya begitu. Ketika sang terang itu hadir, maka kegelapan dikalahkan. Nah, akhirnya Natal pada akhir zaman kita juga harus dengar-dengaran suara Roh. Natal akhir zaman kita sebagai imam rajani harus bisa melihat rancangan Tuhan. Natal pada akhir zaman sebagai imam rajani kita harus melaksanakan kehendak Tuhan. Natal pada akhir zaman kita harus hidup dalam fellowship, praise and worship, persekutuan, pujian dan sembah. Harus kita pahami, harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Sampai akhirnya nanti kita masuk ke dalam zona meditate. Bahasa Inggrisnya meditate, bahasa Indonesianya meditasi. Ini dalam konteks itu kita nanti pelajari. Berulang kali nanti saya sampaikan lagi. Umat Kristen kok meditasi? Nah, ada orang yang tidak sinkron, tidak mau. Nanti terus dikaitkan. Lah, kaya kejawen, kaya kebatinan. Nanti akan saya bukakan. Justru darah Kristus, firman Tuhan kan begitu. Darah Kristus itu menyucikan, bukan yang bendawi, bukan yang jasmaniahnya saja, tetapi sampai kepada batin kita, batinia. Ayatnya jelas begitu. Sampai akhirnya kata batin ditambahi ke jadi kebatinan, akhirnya merono merene dan lain sebagainya. Dulu nanti kalau ngomong soal apa ini rogo suksmo, loh, wong Kristen kok rogo suksmo? Lah, tulisannya LAI begitu Siapa tokoh-tokoh? Yang ini bahasa Jawa. Kata rogo suksmo itu bahasa Jawa. Terus dalam pelaksanaannya bagaimana?
kita dalam roh. Rasul Yohanes menerima pewahyuan 22 pasal itu diterima saat Rasul Yohanes ngerogo suksmo, bahasa Jawa LAI begitu. Nah, wong padha karo kebatinan yang ngerogo suksmo, wong kebatinan sing tiru-tiru Alkitab. Yang punya kitab malah tidak melaksanakan. Ketika Rasul Paulus kepada jemaat Kolose mengatakan, sekalipun tubuhku jasmaniku tidak hadir, maka secara loh, di dalam roh aku hadir bersama-sama kamu, sebagaimana aku hadir di dalam fisik jasmani. Nah, konteks itu nanti kita bahas selanjutnya. Natal pada akhir zaman, kita harus pahami bahwa kita harus hidup dalam fellowship, praise, and worship. Kalau mau menjadi pelaksana dari Natal akhir zaman. Kalau tidak mau jadi pelaksana Natal akhir zaman, bagaimana? Ya tergolong menjadi komunitas gara-gara yang bodoh. Satu sisi ada 5 darah yang bijaksana. Kita pengen yang masing-masing bayar harga. Hari Minggu lalu saya katakan, masing-masing bayar harga. Orang cari pesugihan, tekon yang dukun, tekon yang gunung kawi, boleh pesugihan di gunung Kemukus. Oh, mereka enggak bayar. Mereka bayar. Sudah bayar, dia korban kontrak. Bahkan ada yang siap anaknya dikorbankan, istrinya dikorbankan, atau suaminya dikorbankan, atau tetangganya dikorbankan, atau karyawannya dikorbankan. Membayar materi secara banyak hanya supaya kaya materi. Setelah mati kekayaannya tidak dibawa mati, tetapi setelah mati masuk neraka, lautan api yang menyala-nyala gitu. Dan terus kaki dia emas, 5 anak darah yang bijaksana juga bayar harga, menyangkali diri, sampai hatinya, sampai jiwanya dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan sulung bagi anak domba. Bodoh-bodoh bayar harga kan, baik yang bodoh dan yang bijaksana. Tapi banyak manusia yang terjebak pada kebodohan, sekalipun endingnya itu binasa, tapi mau saja. Saudara, siapa yang akan kita andalkan di masa-masa suka? Sebab waktu-waktu ke depan bukan semakin enak, masa-masa yang akan datang justru semakin sulit. Karena manusia semakin egois. Banyak manusia semakin egois, makin tamak. Di sisi lain Tuhan menghajar mereka, menghajar kefasikan itu dengan hukuman-hukuman, dengan gempa bumi, banjir bandang puting beliung. Matius pasal 24 sudah dijabarkan secara sekilas kok, bahwa itu pasti terjadi. Kita tidak bisa menolak bencana-bencana itu, karena sudah dituliskan pasti terjadi. Atau bagaimana supaya kita terlindung? Apa yang kita andalkan? Siapa yang mampu menyelamatkan diri dari murkanya Tuhan karena kefasikan dunia pada akhir zaman? Natal pada akhir zaman harus kita pahami. Kepandaian kita, kecerdasan kita, harta kita, materi kita, kekuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Natal akhir zaman, sebagaimana Yohanes Rasul katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah sang terang itu sendiri.
Dia yang harus bertabernakel dalam hidup kita, berkemah dalam hidup kita. Kita mengandung firman itu. Maka Wahyu pasal pertama, ketujuh bintang yang digenggam tangan Tuhan itu punya tugas untuk mempersiapkan gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan terbentuk menjadi sosok kaki dian emas. Digambarkan Tuhan Yesus seperti darah yang bijaksana, dipersiapkan, ditempa oleh malaikat-malaikat jemaat. Ketujuh jemaat Wahyu pasal 2 dan 3 mengalami tempaan demi tempaan, pemurnian demi pemurnian. Tuhan hadir sebagai imam besar yang menyucikan. Sebelum Wahyu pasal 12, gereja Tuhan dinyatakan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Itu sanepo. Itu perlambang-perlambang. Lahirnya gereja organisme tubuh Kristus pada akhir zaman. Lahirnya orang-orang kudus pada akhir zaman. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, bencana demi bencana. Meterai 1 dibuka, kegerakan kuda putih berderap menjangkau bangsa Israel yang tersebar di seluruh muka bumi. Nanti melewati perang dunia ketiga dan seterusnya. Wahyu pasal 8, praise and worship semakin dahsyat dibangun oleh para hamba Tuhan beserta umat yang dalam penggembalaan. Bencana demi bencana semakin dahsyat. Yang selamat dari bencana, selamat dari malapetaka, dari berbagai macam malapetaka itu hanya orang-orang yang memiliki meterai Allah yang hidup. Kalau tidak memiliki meterai Allah yang hidup, akan mengalami siksaan yang dahsyat. Monster-monster yang digambarkan seperti belalang Wahyu pasal 9 itu akan menggerogoti, menyiksa manusia-manusia fasik. Bagaimana umat Tuhan, bagaimana para hamba Tuhan berada dalam otoritas, dia pelaksananya untuk menyampaikan firman, menyembah. Dunia dihukum dengan murkanya Tuhan. Sampai akhirnya nanti genap 21 malapetaka menghantam bumi. Kalau dulu Mesir dihantam 10 malapetaka. Akhir zaman, Natal pada akhir zaman akan menghadapi dahsyatnya murka Tuhan. Tetapi pribadi-pribadi yang menjadi peristiwa Natal, menjadi pelaksana Natal pada akhir zaman, diselamatkan Tuhan. Nanti di antara saudara mengalami harpaso, diangkat oleh Tuhan, seperti Henokh, seperti Elia. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 tertinggal. Ada suami istri di kamar, 1 terangkat, 1 tertinggal. Orang-orang seperti apa yang mendapat lawatan Tuhan secara khusus, diubah dalam tubuh kemuliaan secara sesaat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kalau penyembahanmu belum sampai kepada jiwa, kalau penyembahanmu belum sampai menyentuh hatimu, saudara terganggu kok. Saudara masih terganggu. Yang datang siapa? Ini kalau pas fellowship. Yang datang siapa? Oh, hanya gembala saja. Yang lain gembala. Pikiranmu terganggu, belum bisa menangkap rancangannya Tuhan untuk akhir zaman, belum bisa ngerti tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup. Jiwamu masih jauh dari Tuhan, hatimu masih jauh dari Tuhan. Ini ukuran firman Tuhan. Saya tidak bisa mengukur, makanya saudara mau datang atau tidak pas fellowship penyembahan bersama, saya tetap menyembah. Karena apa? Saya juga diukur Tuhan. Saya takut jangan-jangan sampai saya nyampaikan pengajaran dari hal praise and worship,
dari hal menyembah dalam roh dan kebenaran, sementara aku sendiri hanya ngomong tidak melakukannya. Aku tidak mau dihakimi Tuhan. Aku tidak mau dihakimi firman itu, sehingga aku sendiri tidak selamat. Natal akhir zaman, pelaksanaan Natal akhir zaman, siapa yang, dengan apa kita bisa melaksanakan itu semua? Sedangkan nyata firman Tuhan 21 malapetaka pasti dilempar Tuhan lewat para gembala itu. Dan Tuhan melindungi setiap pribadi yang memakai materai Allah yang hidup, dilindungi Tuhan, tidak usah takut. Kegagalan demi kegagalan itulah perjuangan dinamika spiritual. Ada saatnya lemah tidak berdaya. Ada saatnya Roh Kudus itu terus menghampiri saudara, melawan saudara. Kita disadarkan, kita bisa refleksi diri, kita sadar diri siapa kita ini. Kita betul-betul tidak punya kemampuan menghadapi hidup ini. Kita betul-betul tidak punya kemampuan, tidak punya daya untuk melangkah di tahun 2026. Seakan persoalan di depan saudara itu menenggelamkan imanmu, seakan menenggelamkan kasihmu. Coba kita belajar pada rancangannya Tuhan. Kita fokus bahwa saudara itu berada dalam prioritasnya Tuhan, bahwa hidupmu itu sedang dilihat, diperhatikan oleh Tuhan, menjadi pelaksanaan Natal pada akhir zaman. Lahirnya gereja organisme tubuh Kristus, Tuhan percayakan di pundak saudara. Lahirnya keluarga-keluarga saudara dewasa yang bijaksana, Tuhan percayakan di pundak saudara. Lahirnya generasi anak cucu saudara, anak-anak yang bijaksana, cucu yang bijaksana, yang diberkati oleh Tuhan, itu ditaruh Tuhan di pundak saudara. Sejauh mana perjuangan saudara? Sejauh mana pengabdian saudara, kelembutan hati saudara di hadapan Tuhan sebagai penantu? Kalau umur kita sudah lebih dari 50 tahun, apalagi yang kita kejar? Apa sudah terus ngejar karir, ngejar uang yang banyak, untuk apa? Kalau saudara tidak punya kuasa, saudara tidak punya hikmat marifat, saudara nanti gagal mengelola uang. Kalau saudara gagal mengelola uang, saudara susah sendiri. Tuhan pasti berkati usaha saudara, Tuhan pasti berkati bisnis saudara, tapi saudara harus punya hikmat marifat. Saudara menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana supaya tidak diperbudak oleh mamon. Tetapi mamon harus saudara perbudak. Mamon harus saudara taklukkan. Jangan sampai saudara ditaklukkan mamon. Uang harus saudara kendalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana anakmu bisa sekolah dengan baik, bagaimana keluarga bisa tertata dengan baik, kelola dengan hikmatnya Tuhan, dengan penuh bijaksana. Kalau kita hidup dalam sembah percaya firman Tuhan, damai sejahtera turun berlimpah atas orang yang berkenan kepada Tuhan. Hanya rindu, ini caranya. Malaikat kasih petunjuk, malaikat kasih contoh. Bala tentara surga memuliakan Tuhan. Malaikat yang awal saudara diutus untuk melindungi saudara, diutus untuk memagari saudara. Itu kegiatannya menyembah, memuji Tuhan. Tidak malu saudara yang dikawal malah tidak punya penyembahan. Full di rumah, full time di rumah, tidur. Katanya dokter supaya banyak istirahat, maksudnya itu ya banyak istirahat, tapi khususkan waktu untuk menyembah Tuhan, punya jam sembah di rumah masing-masing juga. Jangan full time untuk sleep, tidurnya sepanjang malam. Mari, sudah saatnya kita ngerti kehendaknya Tuhan, sudah saatnya kita memahami kehendaknya Tuhan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Sebab yang saudara kandung adalah sang hikmat itu sendiri. Yang saudara kandung adalah firman itu sendiri. Kalau yang saudara kandung firman, dia berkemah dalam hidup saudara. Keluarga saudara akan melahirkan anak-anak
yang bijaksana. Saudara akan dipakai oleh Tuhan melahirkan jemaat-jemaat yang bijaksana pada akhir zaman. Saudara menjadi saksi seperti para gembala di padang pengembalaan. Banyak jiwa-jiwa akan menerima aliran air kehidupan, kesaksian dari visi apa tugas yang harus saudara kerjakan. Saudara bisa bersaksi. Saatnya kita membangun tubuh Kristus. Saatnya kita membangun mempelainya Tuhan itu. Saatnya kita harus melahirkan tabernakel itu dalam hidup. Maka ternak saudara, penggembalaan saudara pasti diberkati. Kalau saudara mengemban misi, diberkati yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Bukan berkat yang mendatangkan penderitaan, bukan upah yang mendatangkan penderitaan, bukan materi yang mendatangkan kesusahan. Apa artinya saudara mengejar materi tetapi sudah jauh dari Tuhan? Raja-raja di bumi jadi tenggelamkan oleh Tuhan. Jenderal-jenderal aja suatu saat ditenggelamkan, dikuliti oleh Tuhan. Kalau tidak takut kepada Tuhan, saudara, pesan Natal pada akhir zaman, kiranya kita dengar suara melihat, menerima rancangan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, bangun fellowship praise and worship itu dengan setia, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak mengandalkan apa yang ada pada kita. Seraya kita bersyukur Tuhan sudah menuntun sampai di bulan penghujung tahun ini. Tetapi kita yakini Tuhan yang Maha Dahsyat itu membuka pikiran kita, membuka akal kita untuk kita bisa memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memasuki prosesi penyalahan lilin. Saya mengundang teman-teman senior untuk maju ke depan kembali. Dan saya boleh meminta bantuan kepada teman-teman kaum muda untuk ikut membagikan lilin kepada para jemaat. Sambil lilin dibagikan, saya akan mengundang beberapa nama untuk boleh ikut maju ke depan
Tuhan, oh malam kudus. kesempatan siang hari ini Tuhan, Kau telah nyatakan kemurahan-Mu, Kau nyatakan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, atas segala semua yang Tuhan telah nyatakan atas kehidupan kami di tempat ini. Berikan kehidupan kami roh kerendahan hati. Berikan kami roh kelembutan hati. Karena
segala sesuatu yang Kau telah nyatakan atas kehidupan kami adalah sebuah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan atas kehidupan kami begitu luar biasa, Tuhan. Rancangan keselamatan yang Tuhan telah tunjukkan dengan kehadiran-Mu lahir di bumi ini, sebuah wujud kasih yang tidak bisa tergantikan oleh dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala semua yang Tuhan telah berikan atas kehidupan kami. Ialah saatnya untuk kehidupan kami memegang erat setiap janji-janji firman, keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Jangan pernah kami idahkan Tuhan atau kami remehkan Tuhan, tetapi kesempatan ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini Kau memberkati Bapak Gembala yang telah mengembalakan kehidupan kami, yang telah mendidik dan menuntun kehidupan kami, untuk kehidupan kami beroleh bagian keselamatan yang telah Tuhan janjikan. Kau nyatakan perlindungan penyertaan-Mu atas kehidupan hamba. Ibu Gembala juga Kau memberkati apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya. Kau nyatakan Tuhan tepat pada waktunya sesuai dengan pertolongan. Kau memberkati kami seluruh imam-imam-Mu di tempat ini. Kau nyatakan tangan kasih-Mu menjamah dan melawat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Sehingga Kau nyatakan kemenangan di dalam setiap langkah kami, untuk kami boleh tetap tegak, untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh tetap taat akan firman dan kehendak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu menjaga dan memelihara kami umat-Mu di tempat ini. Kau muda-mudi remaja Kau memberkati, kau muda-mudi remaja bahkan seluruh Tuhan anak-anak sekolah minggu Kau memberkati. Nyatakan tangan kasih-Mu senantiasa menggandeng tangan kami, untuk Kau nyatakan sebuah kemenangan demi kemenangan di dalam setiap langkah anak-anak Kau muda-mudi remaja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pelayanan kami di tempat ini. Biarlah pelayanan kami ini boleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami. Dan akhirnya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dari pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden sampai pemimpin yang terendah di kota daerah kami masing-masing. Kau nyatakan hikmat akal budi-Mu Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami. Kau memberkati, Kau melindungi, menjaga integritas seorang pemimpin di dalam bangsa dan negara kami. Boleh Kau nyatakan Tuhan melalui kuasa hikmat bahkan marifat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dengan adanya Tuhan perayaan Natal, untuk kami boleh mengingat kembali kedatangan dan kelahiran-Mu Tuhan di muka bumi ini. Kami bersyukur bahwa keselamatan sudah menjadi bagian hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pada Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada worship leader.